Pernah ditolak penerbit? Pernah merasa sedih dan putus asa karenanya? Apa penolakan dari penerbit yang paling bikin kamu sedih dan bahkan nyaris berhenti menulis? Sire juga pernah ngalamin loh. Di video kali ini Sire mau cerita tentang pengalaman pribadi yang cukup bikin mental down dan cara mengatasinya. Yap, Sire sempat hampir berhenti berusaha ngirim ke penerbit gara-gara dapat penolakan. Alasan yang terakhir paling bikin nyesek. Dan juga yang paling sering dialami sama teman-teman penulis. Jadi, tonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sire Show, tempat kamu bisa belajar banyak soal kepenulisan, mulai dari tips menulis novel, informasi seputar platform menulis seperti Wattpad, hingga review buku-buku kece. Oke, apa saja sih penolakan yang pernah Sire terima? Dan gimana cara Sire mengatasinya? Kita bahas satu-satu ya. Penolakan pertama yang Sire dapat adalah premisnya kurang menjual. Pernah nggak kalian merasa premis cerita kalian tuh udah keren banget, tapi penerbit bilang sebaliknya? Misalnya, waktu itu Sire nulis cerita tentang korban ruda paksa waktu SMA yang berusaha untuk bangkit dan kembali melanjutkan sekolah. Sire pikir ini cukup menarik untuk pembaca luas, sekaligus membawa pelajaran berharga soal mental health. Nyatanya nggak bisa. Cerita ini ditolak 1 penerbit mayor dan 2 penerbit indie. Rasanya jujur aja down banget. Kayak apa Sire nggak cukup kreatif ya? Tapi Sire belajar satu hal penting. Premis itu harus punya daya tarik kuat dalam satu kalimat. Bayangkan kalau kita mengajukan cerita ke orang yang super sibuk. Kalau premis kita nggak bikin mereka berhenti dan tertarik, besar kemungkinan cerita kita bakal dilewatin. Solusinya, coba tulis premis dalam 1 kalimat yang jelas dan memikat. Fokus pada konflik utama dan apa yang membuat cerita kalian berbeda. Rumus premis adalah ini. Pada akhirnya Sire rombak premis cerita tersebut, juga plotnya Sire ubah dikit. Dan alhamdulillah akhirnya diterima di Gramedia Pustaka Utama. Maka terbitlah Obsessive Loves di sana. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan minggu lalu Sire dapat surat yang mengatakan kalau dia tersentuh dengan novel itu yang membuatnya bersemangat melanjutkan hidup. Barakallahu fikum. Semoga selalu berbahagia. Kadang ditolak premis bukan karena ceritanya jelek, tapi kita yang salah dalam mengemas premis agar menarik. Yang kedua, karyanya terlalu unik dan gak related. Awalnya Sire bingung, bukannya unik itu bagus ya? Ternyata unik itu gak cukup. Pembaca butuh cerita yang bisa mereka relate dalam pengalaman hidup mereka sehari-hari. Kalau cerita terlalu out of the box tanpa koneksi ke jiwa pembaca, maka pembaca akan kesulitan untuk terlibat. Waktu itu Sire nulis cerita di setting masa depan yang mana dunia virtual reality sudah menjadi hal umum. Nah, tokohnya ini masuk ke dunia game. Namun, karena fokus Sire terlalu banyak ke aspek dunia game, pembaca malah gak merasa dekat sama karakternya. Akibatnya, cerita ini ditolak karena terlalu jauh dari pengalaman pembaca sehari-hari. Solusinya, walaupun cerita kita unik, pastikan tetap ada elemen yang bisa pembaca pahami atau rasakan. Misal, konflik keluarga, persahabatan, atau perjuangan personal. Elemen ini yang bikin pembaca tetap merasa dekat dengan cerita kita. Setelah Sire tambahkan lebih banyak elemen manusiawi, cerita tersebut alhamdulillah terbit di Komiko atau King's Novel dan sempat ada di Gramedia Digital selama 3 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum lanjut ke alasan penolakan ketiga, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi seputar platform menulis dan dunia kepenulisan lainnya. Yang ketiga, kalimatnya terlalu bertele-tele jadi cerita nggak enak dibaca. Aduh, ini tamparan keras juga bagi Sire. Dulu, fanfic Sire sering mendapat julukan pubung, alias puisi bersambung. Sire sering banget nulis deskripsi panjang kayak mau bikin pembaca melihat setiap detail. Belum dikasih diksi puitis dan indah. Tapi ternyata pembaca dan penerbit lebih suka deskripsi yang langsung to the point. Contoh, daripada nulis kayak gini nih, cukup tulis kayak gini. Solusinya, saring kalimat kita dengan cara seperti ini. Tanyakan, apakah ini benar-benar penting untuk cerita? Kalau enggak, dicoret aja. Bukan berarti nggak boleh total ya, tapi lihat-lihat sikon juga. Yang keempat, jumlah total kata terlalu pendek atau panjang. Mencetak novel itu butuh biaya. Kalau terlalu banyak dan kita masih penulis pemula akan sangat berat. Soalnya kalau kemahalan harga bukunya, apa jaminan akan terjual banyak seperti para penulis bestseller? Umumnya penerbit tidak mau ambil risiko. Waktu itu Sire pernah mengirim naskah dengan panjang total 15.000 kata, ada juga yang 70.000 kata.
Keduanya ditolak karena kependekan dan kepanjangan. Solusinya, kalau niat terbit cetak, jaga panjang naskah antara 30-50 ribu kata. Kalau mau paling aman di angka 40 ribuan. Insya Allah Sire belum pernah mengalami ditolak karena kependekan atau kepanjangan. Bisa dilihat juga dari syarat lomba-lomba penerbit. Di sana bisa dicek jumlah kata yang umumnya penerbit tersebut terima. Penolakan terakhir tapi yang paling nyakitin. Penulisnya kurang terkenal dan jumlah view karyanya sedikit. Sedih banget ya. Rasanya kayak ditolak bukan karena karya kita jelek, tapi karena kita kurang punya nama. Di sini hampir nyerah. Gimana mau diterima kalau karya viral aja nggak ada. Kisah Sire kadang terlalu unik hingga nggak related sama banyak orang. Tapi Sire sadar, industri ini memang butuh pembaca loyal. Karena penerbit bukan badan amal. Dengan memilih penulis yang memiliki base atau tulisan viral, memperkecil kemungkinan kerugian karena gagal dalam penjualan. Solusinya, mulailah dari platform online seperti Wattpad, Kuiku, dan lain sebagainya. Tak lupa sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kalau mau bikin blog sendiri juga boleh. Semakin banyak orang yang tahu karya kalian, semakin besar kemungkinan penerbit tertarik. Jujur, Sire kayak ditakdirkan segini-segini aja sama Allah. Mau effort kayak gimana juga, namun sekarang sudah berusaha let it go dan ikhlas. Teori tauhid memang sudah paham, tapi praktik memang tidak semudah teori kan? Semoga Allah memudahkan kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah, halal dan penuh berkah. Amin. Nah, itu dia 5 penolakan dari penerbit yang bikin Sire hampir berhenti untuk mengirimkan naskah. Tapi jangan khawatir, setiap penolakan adalah pelajaran. Dengan terus belajar dan berusaha, kalian pasti bisa menembus semua rintangan. Kritik mana yang pernah kalian terima dalam penolakan? Atau naskah kalian digantung aja? Aduh, itu juga pedih. Sire juga ngalamin nih. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!